Puncak Red Gate Arc ada di episode 2 solo leveling. Episode ini juga menurut Mimin gak kalah serunya sama episode pertamanya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar bisa membantu channel ini untuk berkembang. Arigatou gozaimasu. Scene dibuka dengan Jinwoo yang terlihat membangkitkan para pasukan beruang es beserta bosnya dan dijadikan bayangan olehnya. Terlihat wajah puas dari Jinwoo. Sementara itu di luar gate, manajer An dan juga Hyun, baik Hyun Ho dan juga Hwang Dong-soo yang tetap memantau di luar gate, ternyata sudah berlalu 3 jam atau 3 hari kira-kira di dalam gate. Hwang Dong-soo mengatakan kemungkinan Jinwoo sudah mati di dalam sana. Begitu ingin pergi, Hwang Dong-soo ingat bahwa Jinwoo bukanlah anggota Guild White Tiger dan curiga kenapa Jinwoo ada di dalam sana. Manajer An lalu mengatakan Jinwoo adalah kenalannya yang hanya ingin memantau gate rank C. Hwang Dong-soo kemudian menyerang manajer An yang kemudian dihentikan oleh baik Hyun Ho. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Kekuatan anggota sesama rank S ini begitu besar dan menakutkan. Hwang Dong-soo dan baik Hyun Ho pun terlihat sudah mengeluarkan serangannya masing-masing. Kembali ke dalam Red Gate, terlihat Kim Chul yang berjalan putus asa setelah apa yang ia lewati. 3 hari berada di dalam hutan es, kelompoknya semua mati, tentu saja membuat Kim Chul putus asa. Ia lalu melihat para beruang es yang sudah terkapar. Kembali di luar, pertarungan antara Hwang Dong-soo dan juga Baek Hyun Ho dihentikan oleh Woo Jin Chul. Woo Jin Chul mengatakan pada Hwang Dong-soo bahwa Jinwoo adalah hunter rank E dan kematian adiknya murni karena melawan monster di dalam dungeon. Hwang Dong-soo tidak percaya dan malah bilang bahwa pelaku sebenarnya adalah Yoo Jin-woo. Jin Chul lalu bertanya mengapa ia mengincar Jinwoo. Dong-soo mengatakan bahwa Jinwoo hanyalah umpan untuk menghabisi Jinwoo. Dong-soo pun terlihat pergi. Di dalam dungeon, Kim Chul geram karena melihat anggota Jinwoo hidup begitu nyaman sedangkan ia menderita. Kim Chul yang begitu marah ingin menyerang mereka dihentikan dengan mudah oleh Jinwoo. Jinwoo sendiri fokus dengan penyamaran para elf-es. Ketahuan para elf pun keluar dari penyamarannya. Jinwoo tanpa sadar mengerti bahasa mereka dan bisa berbicara dengan para elf tersebut. Jinwoo sadar bahwa ini karena sistem. Sedangkan anggota Jinwoo heran Jinwoo bisa mengerti bahasa para elf tersebut. Bos elf tersebut memberitahu bahwa anak buahnya mengatakan Jinwoo sangatlah kuat dan anak buahnya ingin melawannya. Belum sempat selesai nyengir, elf tersebut langsung dihabisi oleh Jinwoo. Jinwoo coba menyerang bos elf, tapi tentu saja tidak kalah dengan mudah. Bos elf tersebut mengatakan kau bukan manusia kan? Lalu kenapa kau bersama mereka? Jinwoo sempat heran mendengar hal itu. Bos elf lalu bilang bahwa Jinwoo ternyata tidak menyadarinya dan menjelaskan bahwa di kepalanya terdengar bisikan untuk menghabisi manusia. Tapi ia tidak mendengar perintah itu saat berhadapan dengan Jinwoo. Jinwoo pun berpikir apa suara itu merupakan arahan sistem. Suara itu tidak berlaku padanya apakah karena ia sudah menjadi player dari sistem tersebut. Bos elf pun langsung menawarkan penawaran bahwa ia tidak akan bertarung dengan Jinwoo, namun berikanlah anggotanya kepada mereka. Bukannya menjawab, Jinwoo malah bertanya siapa mereka sebenarnya. Bos elf pun menjawab, kami adalah... Namun tiba-tiba saja bos elf tersebut dalam pandangan Jinwoo mengalami glitch seperti sistem yang error. Lalu anehnya bos elf itu malah mengulangi kata-katanya yang sebelumnya. Jinwoo pun merasa heran dengan keadaan tersebut. Bos elf itu kembali menawari penawarannya yang tadi. Jinwoo dengan mantap menolaknya. Bos elf dengan sombong mengatakan kalau pasukannya banyak dan meremehkan Jinwoo. Jinwoo nyengir dan langsung mengeluarkan tentara bayangannya. Kali ini dengan tambahan bos beruang es dan pasukannya yang sebelumnya dihabisi Igris yang sudah Jinwoo ubah menjadi bayangan. Sedangkan anggota tim Jinwoo begitu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Pertarungan pun terjadi antara pasukan Jinwoo dan pasukan elf. Sementara timnya menepi dan menghindar. Elf yang tersisa mencoba memanah ketiga orang tersebut namun dihabisi langsung oleh Jinwoo. Jinwoo berpikir bahwa pasukannya meskipun abadi tetap saja regenerasi mereka memerlukan kekuatan sihir. Walaupun mana banyak ujung-ujungnya akan habis juga. Dan bos elf itu jelas lebih kuat dari dia. Bahkan jika ia bertarung dengan Igris masih sulit juga. Pasukannya tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat. Bos elf itu akhirnya memberitahukan namanya, Baruka. Jinwoo juga mengenalkan namanya. Mereka pun lalu bertarung. Pertarungan ini cukup imbang. Hal ini membuat Baruka senang dan menikmati pertarungan. Tiba-tiba terlihat bola api besar di atas Baruka yang berasal dari pasukan Jinwoo yang menerjang Baruka. Sementara itu Kim Chul baru sadar dari pingsannya. Ia pun sadar bahwa Jinwoo lah pelakunya yang memukulnya tadi. Baruka berhasil selamat dari serangan tadi dan langsung menerjang Jinwoo. Sementara dari sisi lain Kim Chul juga menyerang. Saat Baruka semakin mendekati Jinwoo, tiba-tiba ada bayangan besar menghadang Baruka. Kemudian flashback kembali saat Kim Chul ingin menerjang Jinwoo dan membunuhnya. Jinwoo bergumam bahwa Kim Chul lah selanjutnya. Tiba-tiba saja Igris keluar dan langsung menusuk Kim Chul. Kim Chul yang sudah tewas langsung dibangkitkan oleh Jinwoo dengan mantranya. Berubahlah Kim Chul menjadi bayangan dan menghalangi Baruka. Kekuatannya luar biasa dan membuat Baruka mundur beberapa meter. Sung Jinwoo memberi nama bayangan Kim Chul sebagai Iron. Baruka berencana untuk menghabisi Iron duluan. Terjadilah pertarungan Iron dan Baruka. Sementara itu di balik pohon,
Han Sohee bertanya pada Hejin apakah pertarungan Hunter selalu seperti ini. Mereka tetap melihat dari kejauhan pertarungan antara dua pasukan tersebut. Baruka kembali menantang Jinwoo. Kali ini Jinwoo, Igris, dan Iron bersamaan maju melawan Baruka. Baruka yang menyerang Iron dicegah oleh Igris. Tiba-tiba Jinwoo menyerang Baruka secara langsung dan mengenai Baruka, namun tidak bagian vitalnya. Baruka mengatakan pada Jinwoo bahwa ia terlalu meremehkannya. Jinwoo mengaku bahwa Baruka memang hebat, namun bagaimana anak buahnya? Baruka terlalu asik bertarung sehingga tidak menyadari bahwa pasukannya sudah dihabisi oleh pasukan bayangan Jinwoo. Baruka kembali menerjang Jinwoo. Jinwoo melepar daggernya. Baruka mengira Jinwoo sembrono. Jinwoo menarik kembali daggernya dan membuat perhatian Baruka teralihkan pada dagger tersebut. Jinwoo lalu memanggil Iron. Iron menahan Baruka. Pasukan yang lain menyerang dengan api, membuat Baruka murka. Saking murkanya, ia tidak sadar jika Jinwoo sudah menusuk bagian vitalnya. Baruka yang masih saja belum mau kalah, tidak sadar Iron datang dan langsung menggapreknya dengan palunya dan langsung menewaskan Baruka. Dengan ini Jinwoo menang, levelnya naik, ia mendapatkan cukup banyak pasukan baru. Di sini bagian agak lucu sih, Iron masih suka menggeprek Baruka berkali-kali. Jinwoo pun menyuruhnya untuk berhenti dan menyuruh Iron lebih mengendalikan dirinya. Di sini wajah Iron agak lucu, dinasihati oleh tuannya. Iron lalu melihat Igris yang tentu saja cuek, lalu beralih pada pasukan yang lain dan bersama-sama bersorak kegirangan. Jinwoo pun menghampiri anggota timnya dan mengajak mereka keluar dari gate. Jinwoo melihat ke arah jasad Baruka dengan maksud ingin membangkitkan Baruka menjadi bayangan dan membuatnya menjadi pasukannya. Sementara di luar gate, ternyata di dalam gate sudah seminggu. Manajer An memberitahu pada Baek Yunho untuk pulang dulu dan dialah yang akan berjaga. Namun Yunho menolaknya karena masih ada anggota guildnya di dalam. Gate yang semula berwarna merah tadi tiba-tiba berubah menjadi normal dan berwarna biru. Baek Yunho mengira Kim Chul lah yang keluar. Ternyata Park Hee-jin dan Hunter Go yang berperingkat C. Lalu keluarlah Jinwoo dan Song-yi. Jinwoo kelihatan sangat kesal dan jengkel. Gate pun menghilang. Baek Yunho heran karena hanya Hunter peringkat rendah yang berhasil selamat. Jinwoo lalu mengajak Song-yi untuk pulang, namun ditahan oleh Yunho. Jinwoo menolak ditanya dan menyuruh Yunho menanyakan pada anggotanya saja. Mendengar jawaban itu membuat Yunho mendadak emosi. Yunho masih belum puas dengan jawaban Jinwoo dan masih mencoba menahan Jinwoo. Yunho harus tahu detailnya karena ada 6 orang guildnya yang menghilang. Jinwoo menjawab bahwa ia sudah menyelamatkan 2 orang. Setidaknya terlebih dahululah berterima kasih padanya. Jinwoo menatap Yunho dengan tatapan yang seperti siap bertarung kapanpun. Yunho pun akhirnya menurunkan egonya dan meminta maaf pada Jinwoo. Yunho lalu menanyakan pada Park Hee-jin mengenai sikap tidak ramah Jinwoo. Hee-jin menjawab setelah mengalahkan bos musuh, suasana hatinya tiba-tiba memburuk. Manajer An menimpali kalau mungkin Jinwoo lelah dan bukan orang jahat. Yunho pun lalu mengatakan manajer An untuk memasukkan Jinwoo ke guild White Tiger. Jinwoo sudah selesai mengantar Song-yi. Jinwoo lalu kembali ke rumahnya. Jinwoo berhasil mendapatkan dagger Baruka. Ternyata yang membuatnya kesal adalah Jinwoo tidak berhasil menyerap Baruka walaupun sudah mencoba 3 kali. Jinwoo pun bergumam mungkin karena perbedaan kekuatannya dengan Baruka. Paginya ia dijemput oleh Yu Jin-ho yang mengajak untuk pergi ikut raid dan menjemput Song-yi. Song-yi sudah memanggil Jinwoo dengan Jinwoo-kun, bukan Onisan lagi. Hal ini membuat Jin-ho kaget karena mereka tiba-tiba akrab. Apalagi setelah mendengar percakapan Jinwoo dan juga Song-yi yang menurut Jin-ho agak aneh. Jin-ho lalu mengatakan bahwa Song-yi masih di bawah umur kepada Jinwoo. Lalu Jinwoo dengan santainya mengatakan, "Lalu kenapa?" Jinwoo pun tambah shock. Berakhirlah episode 2 ini, maka berakhir juga Red Gate Arc.